Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua hari ini? Sehat ya, alhamdulillah kita bisa mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini. Ya, tadi sudah pada makan atau belum? Ya, kan udah agak siang ya, udah harus makan dulu supaya kita bisa konsentrasi untuk belajar. Baik anak-anak, duduk yang manis, yang tertib ya. Kita akan mulai pembelajaran ini supaya berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita mulai belajar ya, kita berdoa dulu. Coba Aprijal teman-temannya tolong disiapkan, dipimpin untuk berdoa. Iya. Ya, yang lain dibuka ini ya mic-nya karena akan berdoa. Ayo sayang Aprijal pimpin. Bersih ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya, kita sudah berdoa semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Ibu izin ya share screen ya. Wow. Terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Baik anak-anak, ya hari ini kita akan belajar tematik ya. Disiapkan bukunya, kita akan belajar tema 2 ya, subtema 2. Kita akan belajar pada pembelajaran ketiga ya, bukunya siapkan baik-baik. Anak-anak ya, sudah pada ngisi absen? Sudah, Bu. Sudah sampaikan link absennya ya di WA grup dan juga tadi di chat Zoom ya. Ya, Bu. Kalau ada yang belum isi absen dulu nak. Sudah semua nak? Sudah. Ya, sudah ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak. Nah, seperti biasa ya, Ibu ingatkan kembali ya, kita harus tetap menjaga kesehatan ya nak ya. Nah, kita patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Apa saja anak-anak 3M? Mencuci tangan dengan sabun ya, air yang mengalir. Kemudian memakai masker. Kemudian menjaga jarak ya. Ya tentunya kalian harus memperhatikan ini ya supaya ya tetap sehat ya, berusaha ya nak ya.
Yuk, Hmm. yuk Bu. Ya, baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran menjelaskan materi, ya anak-anak ikutin ya aturan pembelajaran supaya tertib. Yaitu yang pertama adalah hadir tepat waktu, ya. Nah, kamu tadi sudah hadir ya tepat waktu. Terima kasih. Kemudian menggunakan nama asli. Kalau masih ada yang belum menggunakan nama aslinya, diganti ya, di rename nama aslinya. Jadi nama siswa ya yang digunakan. Kemudian anak-anak harus menyalakan kamera ya selama pembelajaran Zoom ini. Jadi jangan ditutup kameranya. Berikutnya, jika kalian ingin bertanya atau berbicara, silakan klik raise hand ya. Nah, kemudian ketika Ibu sedang menjelaskan ya, kalian mematikan mikrofon ya supaya tidak berisik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa ya, terima kasih ya. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita ya sebelum kita belajar lebih lanjut ya, kita tepuk semangat dulu ya nak ya. Ya, dimulai. Coba tepuk semangat. Wah, semangat. Ya, semangat tidak hari ini belajar anak-anak? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Ya, alhamdulillah ya. Kita tetap semangat ya meskipun hari sudah siang ya. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa kita cinta ya kepada Indonesia, rasa nasionalisme ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Sudah bisa kan anak-anak? Ya, bisa ya. Nah, nanti kita mulai, disesuaikan dengan videonya ya. Terdengar anak-anak? Negeri kami berjanji anak-anak ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Baik anak-anak ya. Nah, anak-anak kemarin sebelumnya kalian sudah belajar tentang mana kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu tentang menggali teks sejarah ya nak ya. Pada materi apa nak kemarin? Pertempuran Surabaya ya. Masih ingat kapan diperingati pahlawan? Nggak boleh. Diperingati Hari Pahlawan tanggal berapa nak? 10 apa? November ya. Kemudian selain kita belajar tentang pertempuran Surabaya ya, kita juga belajar menggali informasi penting dari pertempuran Surabaya menggunakan aspek apa nak kemarin? Pertanyaannya apa? Terus ya kapan? Ya siapa? Mengapa?
dan bagaimana. Juga menggunakan kalimat Mana pindahnya? if ya. Nah, selain itu kalian belajar apa saja nak tentang ciri-ciri hewan dan habitat. Nah, contohnya apa nak kemarin? Kalian belajar masih ingat nggak bebek? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri bebek yang memiliki selaput pada kakinya untuk apa? Renang. Nah, selain itu apa lagi nak? Bebek yang kamu ingat memiliki paruh berbentuk berbentuk sudu ya untuk mencari makan di tempat basah atau di tempat betek ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita hari kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, anak-anak simak ya tujuan pembelajaran. Nah, untuk bahasa Indonesia ya, setelah membaca teks tentang pertempuran Ambarawa yang ditampilkan melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Kemudian setelah membaca teks dan berdiskusi secara terbimbing melalui Zoom meeting, siswa dapat menyempurnakan penggunaan kalimat efektif pada peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan benar. Kemudian untuk materi IPA, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video dan membaca teks, siswa dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan benar. Dan setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa dapat membuat laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan dengan benar. Ya, itu adalah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Ya, sudah siap nak? Ya, siap ya. Nah, anak-anak, ya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sekelompok. Nah, apakah kamu pernah melakukan kerjasama nak untuk mencapai suatu tujuan? Nah, tidak. Nah, contohnya apa kerjasama? Contohnya, contoh kerjasama yang pernah kamu lakukan? Kerja bakti. Terus apa lagi? Gotong royong. Melaksanakan piket Kelas. melaksanakan piket kelas. Nah, kemudian kemarin pada acara 17 Agustus mengikuti lomba tidak nak? Lomba apa nak? Tarik tambang. Nah, diperlukan tidak kerjasama? Kerjasama ya, supaya tujuan kita tercapai. Ya. Nah, sekarang perhatikan nih contoh kerjasama ya. Gambar di samping ya, kalian amati ya, menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang ya. Nah, kalian amati dalam permainan ini sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi diri dari serangan elang. Nah, bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Coba nak, apa yang harus dilakukan supaya dapat melindungi diri dari elang tadi, supaya anak ayam tidak dimakan elang? Kerjasama, Bu. Ya, bekerja sama ya, sama-sama untuk menjaga keutuhan ya, supaya tidak terpecah-pecah ya, supaya tidak dimakan oleh elang ya. Nah, itu contoh untuk bentuk kerjasama dari setiap anggota kelompok ya. Nah, anak-anak, dalam permainan ayam dan elang ya sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Nah, begitu juga ya
bahwa perjuangan semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat ya agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain ya, tidak direnggut kembali oleh Belanda. Nah, sekarang anak-anak mari kita pelajari ya bagaimana rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Siap anak-anak? Siap, Bu. Nah, siap ya. Nah, di sini ya kan bisa berkelompok ya. Boleh mandiri ya, boleh berkelompok. Kalau berkelompok maksimal 4 sampai 5 anak asal tertib ya, tidak gaduh atau berisik ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Sekarang Ibu lanjutkan materi ya. Sini membaca teks tentang pertempuran Ambarawa. Coba satu anak yang Ibu tunjuk membaca, sedangkan yang lain menyimak ya. Ya, Bu. Nah, ini nanti ada 3 slide. Coba Jelita. Jelita membaca ya nak ya. Bisa Jelita? Jelita, Bisa, Bu. Jelita. Ya, mikrofonnya dibuka. Jelita membaca, yang lain menyimak, menutup mikrofon yang lain. Ya, Bu. Ya, dimulai ya. Ya, dimulai. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud pengurus tawanan perang. Pada tanggal sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat TKRI dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkorban di Ambarawa. Berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh bekerja sama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Pahlawan Ambarawa. Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Ya, cerita sudah bagus membacanya, tapi jangan terburu-buru ya, supaya lancar ya. Ya, terima kasih sudah membacakan teks tentang pertempuran Ambarawa ya. Sudah berani membacakan, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, kita akan menggali informasi penting dari teks sejarah ya yang telah dibacakan tadi oleh cerita. Nanti dalam bentuk peta pikiran ya, menggunakan kata tanya ya dan kalimat efektif ya. Nah, tadi di depan kalian sudah tahu ya kata tanya tadi apa saja nak? Kata tanya nak?
Apa, mengapa, siapa, Siapa, bagaimana, Ya, apa, mengapa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya untuk mengingatkan kembali fungsi dari kata tanya tersebut. Nah, coba fungsi dari kata tanya apa? Alena, apa fungsi kata tanya apa, Nak? Alena, mana Alena? Itu untuk Ah, menanyakan, Alena, fungsinya kata tanya apa? untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. Untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. Ya, selain itu untuk menanyakan benda atau sesuatu ya. Ya, benar ya. Terus berikutnya kata tanya di mana? Ya, Bu. Mbak Anissa, coba Anissa, apa fungsi kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat, Bu. Betul ya. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat ya, suatu peristiwa ya, tempat yang sedang digunakan atau didatangi. Ya, benar ya, Anissa, pintar. Terus berikutnya kata tanya kapan? Coba Kevan Hartono. Kevan. Ya, Bu. Ya, apa fungsi kata tanya kapan, Kevan? Untuk menanyakan alasan. Kevan, kata tanya kapan? Oh, kapan? Pengaturan rapat. Menanyakan waktu. Ya, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Ya, disimak ya pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Sekarang kata tanya siapa? Coba Kevin Alvaro. Mana Kevin Alvaro? Kevin. Untuk menanyakan orang. Hanya host yang dapat berbagi dalam hal ini. Untuk menanyakan orang atau subjek, Bu. Audio. Ya, untuk menanyakan orang ya atau pihak yang terlibat ya, subjek. Ya, boleh. Ya, pintar ya. Berikutnya kata tanya mengapa? Coba Dede Khairul. Mengapa untuk menanyakan alasan. Alasan atau menanyakan Sebab. ya, sebab ya, untuk menanyakan sebab atau alasan dari suatu peristiwa ya. Nah, kemudian kata tanya bagaimana? Coba Felicia. Ya. Apa fungsi kata tanya bagaimana? Felicia Putri. Felicia mana Felicia? Cara, Bu. Bagaimana untuk menanyakan? Ya, untuk menanyakan cara ya, cara atau proses pengerjaan sesuatu, atau untuk menanyakan keadaan atau kejadian tentang sesuatu hal ya. Nah, itu adalah fungsi kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Bagus ya anak-anak, kalian masih ingat ya. Alhamdulillah sudah pada pintar ya Nak ya. Nah, sekarang kita mengingat kembali ya Nak tentang kalimat efektif ya. Nah, sebelumnya juga sudah belajar ya tentang kalimat efektif. Kita ingat kembali apa anak-anak kalimat efektif? Kalimat yang mengandung Ya, coba bacakan Ibnu Jibril. Mana Jibril? Bacakan kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Terus ciri-cirinya Nak, dibacakan sekalian. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, itu ya ciri-ciri kalimat efektif. Nah, di sini kalimat efektif itu ya mempunyai unsur SPOK ya. Apa SPOK Nak? Objek, Subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, itu kalau kalimatnya lengkap. Nah, nanti untuk membuat kalimat efektif itu di sini memiliki unsur penting atau pokok ya, minimal ada unsur subjek dan predikat ya.
Jadi selain itu juga menggunakan struktur bahasa yang tepat. Struktur bahasa yang tepat itu artinya sesuai dengan ejaan yang benar ya nak ya. Yaitu mengikuti kaidah ejaan yang berlaku. Yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Atau kalau di kamus ya ada KBBI ya. Kemudian menggunakan pilihan kata. Pilihan kata itu sering disebut dengan diksi. Ya, yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak berlebihan kata yang digunakan. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh yang termasuk kalimat tidak efektif. Nanti anak-anak diubah ya menjadi kalimat yang efektif ya. Nah, ada beberapa anak nanti boleh melakukan mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Nah, contohnya kalimat tidak efektif. Ada 3 contoh. Ya, dari contoh itu coba Nahla nomor 1 nak. Nah, itu baca yang kalimat tidak efektifnya langsung diubah menjadi kalimat efektif. Nahla mana Nahla? Ya, coba Nahla. Baca dulu nak. Pagi ini sangat dingin sekali. Nah, sekarang ubah menjadi kalimat yang efektif. Nah, itu kan di sini berlebihan ya. Amat sangat dingin sekali. Iya, Bu. Yang tepat bagaimana? Pagi ini sangat dingin sekali. Pagi ini Dingin sekali. Sangat dingin. yang benar. Coba diulangi. Yang tepat yang seperti apa? Pagi ini dingin sekali. Pagi ini dingin sekali. Boleh. Atau kalau misalnya versi kalimat yang lain. Pagi ini sangat dingin. Iya, boleh. Pagi ini sangat dingin. Ya, bisa. Pagi ini sangat dingin. Atau tadi pagi ini dingin sekali. Ya. Benar ya, anak-anak ya? Sekarang yang nomor 2, coba Aska Zaima. Dicoba untuk mengubah kalimat tidak efektif menjadi efektif. Aska Zaima. Sejak kemarin Andi tampak ceria. Dibaca dulu yang tidak efektifnya. Sejak dari kemarin Andi tampak ceria. Sekarang ubah menjadi kalimat yang tidak efektif. Sejak kemarin Andi tampak ceria. Benar anak-anak yang dikerjakan oleh Aska? Benar. Sudah benar? Sudah benar belum? Anak-anak? Sudah, Bu. Ya, coba. Bu. Fatir, tadi apa yang diubah menjadi kalimat tidak efektif? Nomor 2 yang tepatnya apa, Fatir? Fatir. Oh, Dede. Ya, Nomor 2, Fatir. Diulangi. Iya, nomor 2 itu kalimat yang tidak efektif, ubah menjadi kalimat efektif. Sejak kemarin Andi tampak ceria. Ya, sama dengan yang tadi ya pendapat Aska Jaima. Ya, benar anak-anak. Pintar, Fatir juga ya. Berikutnya untuk yang nomor 3, coba Afrizal baca soalnya dulu. Terus diubah menjadi kalimat yang efektif. Afrizal. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. Diubah menjadi kalimat yang efektif. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin. Kan tadi para sudah banyak, hadirin juga banyak. Coba kalau diubah menjadi kalimat efektif, yang tepatnya seperti apa nak? Coba. Ada yang bisa bantu Afrizal? Para sekalian. Hadirin sekalian mohon berdiri. Hadirin Hadirin sekalian. Hadirin sekalian. Para udah banyak. Sekalian mohon berdiri. Sekalian juga banyak. Kalian mohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Ya, benar ya. Hadirin dimohon berdiri. Diri. Nah, itu yang tepat ya. Nah, yang belum paham ya, tidak apa-apa kan namanya belajar ya nak ya. Jadi di sini yang tepat adalah hadirin dimohon berdiri. Nanti dipelajari lebih lanjut ya supaya paham kalimat efektifnya. Nah, sekarang ya
kita lanjutkan untuk menganalisis ya pertempuran Ambarawa ya. Tadi sudah dibacakan oleh Nak Cerita. Nah, sekarang ya kita analisis, kita buat peta pikiran, isi peta pikiran menggunakan kalimat efektif ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Nanti membuat pertanyaan sekaligus menjawab ya. Nah, Ibu tunjuk beberapa anak ya. Nanti ke bagian satu-satu yang Ibu tunjuk, yang lain menyimak. Kalau ada temannya membuat kata tanya, membuat kalimat tanya dan jawaban yang kurang tepat, kalian menanggapi ya. Boleh berkomentar ya. Kalau tidak tepat jangan diem saja ya Nak ya. Nah, sekarang coba Ryan Aska yang kata tanya apa ya, buat kalimat tanya dan jawabannya dari peristiwa pertempuran Ambarawa. Silakan Ryan Aska. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang? Terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NIKA. Coba anak-anak, tadi Ryan Aska sudah membuat pertanyaan. Coba Ryan Aska, pertanyaannya diulang dulu. Maksudnya jangan cepat-cepat, jangan terlalu cepat. Ya Bu, apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang? Ya, apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang. Nah, terus jawabannya? Terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NIKA. Ya, coba itu sudah memuat belum unsur minimal subjek dan predikatnya? Anak-anak yang dijawab oleh Aska tadi. Coba Aska, subjeknya mana Aska? Subjeknya. Yang jawaban. Terjadi pertempuran antara pasukan tentara. Terjadi pertempuran antara pasukan tentara sekutu. Tentara siapa tentaranya? Tentara Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris. Nah, itu berarti subjek, ya. Terus predikatnya atau objek? Belum ini ya, apa? Maksudnya belum paham untuk subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, nggak apa-apa. Nanti disimak kembali ya penggunaannya. Ya, kalau subjek tadi biasanya adalah pelaku, ya. Kemudian predikat itu kata kerja, ya. Objeknya juga sama, biasanya bisa orang, ya, bisa benda yang dikenai oleh pekerjaan tadi, ya. Kemudian kalau keterangan biasanya tempat, ya. Ya, nggak apa-apa, ya. Nanti yang lain sama ya, mencoba. Tapi jawabannya sudah benar ya, jawabannya ya. Terus lanjut. Sekarang menggunakan kata mengapa. Coba Albar Sabana. Albar Sabana. Membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata mengapa. Terus dijawab. Pertempuran Ambarawa terjadi. Mengapa? Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Karena sekutu mengingkari janjinya. Tidak terjadi doang. Nah, berarti kalau supaya memenuhi unsur subjek, predikat, objek, berarti di sini Albar Sabana jangan langsung karena. Berarti dari pertanyaan diulang tadi. Ulangi. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Nah, mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Nah, berarti jawabnya yang komplit. Pertempuran Ambarawa terjadi karena, ya, gitu ya. Coba ulangi. Jawabannya. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi karena janjinya. Karena sekutu mengingkari janjinya. Nah, itu baru ya sudah memenuhi syarat kalimat efektif. Ya, itu cara menjawabnya ya.
Nah, jadi jangan langsung to the point. Jadi maksudnya supaya kalimat itu memenuhi unsur kalimat efektif ya. Berikutnya menggunakan kata siapa? Ya, coba Rasa Malik. Siapa? Ya, Siapa yang memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran Ambarawa? terus Kolonel jawabnya Sudirman. jangan langsung to the point coba. Berarti memenuhi subjek, predikat, objek. Berarti yang memimpin itu. Yang memimpin pasukan Indonesia adalah Kolonel Sudirman. Ya, yang memimpin pasukan Indonesia adalah Kolonel Sudirman. Jadi memenuhi ini ya, Nak, kalimat susunan kalimat untuk kalimat efektif ya. Ya. Nah, sekarang pakai kata tanya bagaimana. Dede. Coba Restu Jibril. Coba Restu Jibril. Bagaimana cara rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, terus jawabannya tadi kayak tadi yang udah dibenerin, kayak Rasya tadi yang sudah benerin kalimatnya. Berarti cara gitu. Cara Kalimat kan tadi bertanya kan? Diulangi pertanyaannya, coba diulangi pertanyaannya. bagaimana cara rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama. Tadi sudah sampai pada bagaimana ya. Kemudian menggunakan kata kapan ya. Dede. Coba Fatir. Fatir, Kan udah bisa? tadi apa? Kapan? Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? Jawabannya Tanggal 15 Desember. jangan langsung tanggalnya. Berarti pertempuran Tempur selama 4 hari pada 15 pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1900. ulangi jawabnya. Pertempuran berakhir pada tanggal Di mana angkat tangan? Gak tahu gue di mana. 15 Desember 1945. Fatirnya mengucapkan pertempuran berakhir pada tanggal Berakhir tanggal 15 Desember 1945. ya. Terus berikutnya kata di mana? Coba Aira coba untuk menggunakan kata di mana. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Ya, jawabannya Di kota pertempuran Magelang. Ambarawa terjadi. Pertempuran Ambarawa ucapkan. terjadi. Ya, pertempuran jawabnya Nak, jawabnya. Pertempuran Ambarawa terjadi di Pertempuran Ambarawa terjadi di kota Magelang. Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Kota Magelang. Itu ya. Nah, itu adalah ini ya, peta pikiran. Nanti yang belum menggunakan kalimat efektif, digunakan kalimat efektif ya. Nah, coba tadi kalian ya sudah membuat kalimat ini ya, isi pada peta pikiran yang tidak atau belum menggunakan kalimat efektif, kalian sempurnakan ya. Nah, ada yang bisa menyempurnakan. Coba yang dibacakan oleh Aira tadi, ulangi Aira tadi apa? Di mana? Coba. Pertempuran Ambarawa terjadi. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Terus Aira tadi jawab apa? Pertempuran itu terjadi di kota Magelang. Nah, pertempuran Ambarawa terjadi di kota Magelang. Iya, Bu. Benar tidak anak-anak? Coba Malika yang dijawab oleh Aira. Malika? Ya, Bu. Sudah benar? Sudah memenuhi objek subjek predikat objek? Ya, sudah ya. Baik, ya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar tentang jawaban teman-temannya tadi? Tidak. Nah, tidak. Ya, baik ya. Sudah paham anak-anak? Ya. Masih tetap semangat, Nak?
Nah, semangat untuk belajar. Ya, alhamdulillah ya. Kita harus semangat untuk belajar ya, Nak ya. Nah, baik anak-anak ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Alhamdulillah ya. Meskipun tadi ada kendala, kita tetap semangat ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca tadi pertempuran Ambarawa ya. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Coba Rasya, nomor 1 pertanyaan dibaca terus dijawab. Baca. Ya, dibaca pertanyaannya terus dijawab. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Ya, jawabannya. Memukul mundur sekutu dari Ambarawa dengan taktik gelar cupit kurang. Ya, selain itu ada lagi yang bisa melengkapi? Atau ya, atau pengepungan rangkap dari dua Tadi bukan. sisi ya, Nak ya. Sehingga musuh benar-benar terkurung ya. Ya, Rasa ya sudah bagus. Terus Fitri Ramadina, coba nomor 2 Fitri dibaca dijawab. Ya, Bu. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Terus jawabannya. Meskipun pasukan sekutu menggunakan senjata yang lebih modern, tentara Indonesia tidak mudah menyerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, upaya-upayanya berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat ya. Tadi Fitri membacakan meski tentara sekutu memiliki senjata yang lebih canggih, tapi pejuang Indonesia tetap berani untuk melawan ya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, lanjut untuk soal yang ketiga. Faik dibaca dan dijawab. Soal yang ketiga. Faik. Muhammad Faik. Sikap apa yang kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Sikap apa, Nak? Sikap rela berkorban. Terus? Sikap berjuang melawan penjajah walaupun penjajah mempunyai peralatan yang lengkap. Terus apa lagi? Sikap Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Terus apa lagi? Kerjasama yang yang kuat ya. Ya, benar, baik. Berikutnya yang keempat, coba Kevin Alvaro baca soalnya terus dijawab. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh. Berteman dengan siapa saja, belajar dengan giat. Berteman dengan siapa saja, tidak memilih-milih teman ya. Belajar dengan giat ya. Nah, yang dijawab teman kalian sudah betul kan, anak? Betul. Ada yang dikomentari atau mungkin kurang sesuai? Enggak. Nah, sudah? Udah. Baik anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerja sama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, contohnya adalah hewan hiena. Nah, ya, salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Nah, anak-anak, mari kita baca ya sama-sama teks bacaan tentang hiena. Nah, coba Dede Khairul Pratama membaca, yang lain menyimak ya. Nah, nanti ada 3 slide ya. Nah, ya yang lain menyimak. Dede membaca, di tutup mikrofonnya yang tidak membaca. Mulai. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia.
Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini. Mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang diikuti telegram. Anak-anak yang ada di teks. Tasya, Juga menjelaskan Dede, bahwa Khairul. walaupun banyak Membacanya juga sesuai teks yang ada di layar, Nak. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Ya, dari yang sudah dibacakan oleh Dede Khairul Pratama ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya yang harus dijawab ya. Nah, coba Nilam Cahya. Ada Nilam? Ya, Bu. Ya, baca pertanyaannya terus dijawab tentang hiena. Yang pertama. Bagaimana cara hiena mempertahankan wilayahnya? Coba suaranya nggak kedengeran, diulangi. Itu yang bisik, matiin mic-nya. Yang lain jangan bisik. Coba. Nggak kedengeran ini suara Nilam. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Hiena akan memanggil teman mereka ketika melihat hewan lain yang masuk ke wilayahnya. Ya, hewan. Terus? Selain itu, hiena Memanggil rekannya. ya menghitung jumlah penyusup di wilayahnya ya, memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Nah, sekarang Malika untuk yang pertanyaan kedua dibaca dan dijawab. Apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusir. Perbedaannya berarti dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah adalah dapat menghitung jumlah Nyusup. ya penyusup di wilayahnya ya. Nah, berikutnya pertanyaan ketiga. Coba kesimpulan Aska Jaima. Aska Jaima. Mana Aska Jaima? Hiena Kesimpulan dibaca soalnya. Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Hiena cerdas mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. ya kesimpulannya hiena merupakan hewan yang cerdas ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Terbukti ya ketika ada penyusup di wilayahnya, hiena akan menghitung ya jumlah penyusup, kemudian memperkirakan
beberapa hewan yang harus hadir untuk mengusirnya. Nah, itu adalah tentang hiena ya, Nak ya. Paham anak-anak? Paham? Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Mari kita tonton video berikut ya, Nak ya. Nah, video tentang adaptasi. Sekarang, Kedengaran anak-anak? ayo kita cari tahu bagaimana hewan Dengar beradaptasi. nggak tadi suaranya? Anak-anak, Ya, ayo kita amati ya. amati video berikut ini. Yang pertama adalah adaptasi dengan kamuflase atau penyamaran. Merupakan cara adaptasi dengan menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Contohnya adalah belalang daun dan belalang sembah. Contoh adaptasi berikutnya yaitu dengan cara mimikri. Mimikri adalah cara adaptasi dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya adalah bunglon. Bunglon ketika berada di batang kayu, warna kulitnya berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Bisa gitu ya? Selanjutnya ada adaptasi yang disebut dengan autotomi, yaitu adaptasi dengan cara melepas bagian tubuh. Contohnya adalah hewan cecak. Nah, hewan cecak untuk melindungi dirinya kan melepaskan ekornya. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Ada cara hewan beradaptasi dengan menggulungkan diri. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya adalah terenggiling, akan melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya. Contoh adaptasi yang lain yaitu mengeluarkan cairan tinta. Nah, contohnya adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi akan mengeluarkan tinta dalam kondisi bahaya. Ada juga hewan yang beradaptasi dengan mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat. Contohnya adalah walang sangit. Walang sangit akan mengeluarkan bau menyengat untuk melindungi diri dari predator. Contoh adaptasi yang lain yaitu dengan cangkang untuk melindungi diri. Contohnya adalah siput. Nah, siput menggunakan cangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah macam-macam adaptasi hewan. Untuk menambah pengetahuan, kalian dapat mencari contoh adaptasi hewan yang ada di lingkungan sekitar. Kalian boleh bertanya kepada orang tua di rumah. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video ya tentang penyesuaian diri atau adaptasi hewan ya. Nah, tadi ada apa saja, Nak? Yang kamu amati? Ada? Kamuflase ya. Nah, kamuflase contohnya adalah belalang sembah ya. Itu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya ya. Nah, di sini ya belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ya, Nak. Terus ada apa lagi tadi, Nak? Ada ya mimikri. Contohnya apa, Nak? Hewan Bunglon. dan bunglon ya. Menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Ya, perhatikan ya. Nah, sesuai dengan tempatnya berada ya. Misalnya ketika berada di batang kayu ya, ketika bunglon warnanya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman ya. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon mampu berbaur dengan lingkungan ya. Kemudian tadi juga ada autotomi ya, Nak ya. Contohnya hewan apa tadi? Cicak. Ya, cecak ya. Cecak melindungi diri dengan melepaskan ya ekornya ya. Nah, cara ini namanya autotomi. Nah, nanti ekor yang putus akan tumbuh kembali seperti semula ya. Paham anak-anak? Ya. Nah, tadi juga kita mengamati apa, Nak? Cara hewan menggulungkan diri ya. Terenggiling. Contohnya adalah terenggiling ya, yaitu menggulungkan diri membentuk spiral ya untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ya. Predator. Nah, kemudian selain itu apa, Nak? Yang ada tadi ada juga yang mengeluarkan
Tinta, ya, tinta hitam. Contohnya apa, Nak? Cumi. Kemudian ada juga yang mengeluarkan bau menyengat. Apa, Nak? Tadi, Nak? Walang sangit. Ada juga yang memiliki cangkang. Ya, contohnya apa, Nak? Ya, siput. Ya. Nah, sekarang coba Raihan, ya, tulis kesimpulan tadi tentang beberapa hewan, cara adaptasi hewan. Ya, di sini coba kamu isi nomor satu. Isi apa? Tadi hewan apa saja? Satu. Raihan. Dengar Raihan? Iya. Hah? Iya. Nak? Ya. Dengar. Apa nih? Judulnya apa, Raihan? Jadi cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri. Ya, terus di sini apa, Raihan? Yang Contohnya? pertama bunglon, mengubah warna kulit. Terus berikutnya yang kedua. Yang kedua cecak, memutuskan ekornya. Yang ketiga siput, memiliki cangkang. Terus Yang keempat walang sangit, mengeluarkan bau nyengat. Yang kelima cumi-cumi, mengeluarkan tinta. Lalang sembah hingga pada daun. benar anak-anak yang dibacakan oleh Raihan kesimpulannya? Benar. Ibu akan menyimpulkan ya materi yang sudah dipelajari ya, Nak ya. Nah, kesimpulannya di sini anak-anak ya, kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan ya. Nah, semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa Indonesia. Kemudian beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persamaan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian tujuan penyesuaian diri atau adaptasi pada hewan adalah agar dapat bertahan hidup dan melestarikan jenisnya. Ya, sekarang kalian kerjakan LKPD ya. Nah, linknya sudah Ibu bagikan tadi di WA grup dan juga di chat WA. Nanti dilanjutkan dengan evaluasi, linknya juga sudah ada. Nah, Ibu kasih waktu anak-anak untuk mengerjakan soal pada link LKPD ya. Iya, Bu. Nah, ya Ibu ini ya, stop screen dulu ya. Ya, anak-anak kerjakan LKPD-nya. Sudah selesai anak-anak? Link LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Ya, ini ada yang sudah ngirim foto ke Ibu ya. Ya, Ibu cek ya, Nak ya. Nanti boleh dipresentasikan ya. Nah, Ibu cek dulu yang foto yang dikirim ke Ibu. Baik, kurang HP yang 3 adik. Apa? Ya. Nyari Rahasia. anak-anak. Ya, di sini Ataya ya. Ataya sudah mengirimkan hasilnya, fotonya. Nah, boleh Ataya membacakan hasil dari LKPD-nya. Anak-anak yang lain menyimak, kalau ada yang kurang tepat ditanggapi ya, Nak ya. Tanggapi. Ya. Coba Ataya membacakan dulu. Tadi yang sudah dikerjakan peta pikirannya ya. Ini tulisannya dari sini agak susah membacanya, boleh dari tulisan yang ada di Ataya ya. Mana Ataya? Ya, Bu. Ya, dimulai dari apa, mengapa dibacakan ya. Nanti yang lain kalau ada yang jawaban Ataya kurang tepat boleh berkomentar ya, ditanggapi ya. Ya, dimulai. Kata apa? Apa yang terjadi pada tanggal 12 Desember 1945? Pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Mengapa?
Mengapa pasukan Indonesia mengepung pasukan Inggris? Karena dia telah mengingkari janji. Siapa yang memimpin pasukan Indonesia pada pertempuran Ambarawa? Kolonel Jenderal Sudirman. Bagaimana taktik gelar sumpit urang terjadi dengan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung? Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? Pada tanggal 15 Desember 1945. Di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? Di Ambarawa, Magelang. Coba anak-anak, adakah penggunaan kalimat efektif yang belum tepat? Ataya, yang tadi dibacakan Ataya. Banyak. Coba tadi ini dijawabnya langsung di mana nih? Di Ambarawa. Seharusnya bagaimana nak jawabnya? Di Ambarawa, Magelang. Seharusnya apa nih? Kan di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? Harusnya jawabnya pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Kota Magelang. Ya, nanti Ataya disempurnakan ya jawabannya ya. Nah, ini coba yang kapan? Coba diulang coba Ataya, kapan? Di pertanyaannya. Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? Terus? Pada tanggal 15 Desember. Nah, berarti jawabannya disempurnakan. Coba disempurnakan. Pertempuran Ambarawa berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Nah, itu seperti itu ya, Nak ya. Apa yang ditanyakan nanti jawabannya supaya memiliki unsur kalimat efektif ya. Nah, lanjut. Nah, kesimpulannya, Bu. ya. Kesimpulan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pemimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Namun ketika pasukan sekutu dan telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan Belanda, tetapi mereka berbohong yang membuat pihak Indonesia marah. Pertempuran Ambarawa pun terjadi. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Ya. Benar anak-anak kesimpulannya? Nah, Benar. ya, ada yang ingin ditanggapi dari pertanyaan Ataya yang dijawab Ataya? Tidak, Bu. Ya, baik ya. Nah, ini tadi ya yang sudah dijawab Ataya ya. Ya, coba dibacakan Ataya untuk nomor 1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Walaupun tentara sekutu persiapannya sudah lengkap, tetapi tentara Indonesia tidak takut. Nomor 3, sikap apa yang dapat kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Rela berkorban, pantang menyerah, cinta tanah air, dan berani. Nomor 4, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Berteman dengan siapa saja, bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan. Ya, benar ya. Nah, lanjut. Sekarang IPA. Ya, IPA di pertanyaan tentang Hena dibacakan. Bagaimana cara Heina mempertahankan diri dari wilayahnya? Akan memanggil teman-temannya untuk mengusir musuh. Apa perbedaan Heina dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Hitung jumlah musuh atau penyusup. Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Heina hewan yang cerdas untuk menyelesaikan masalah.
dia akan menghitung penyusup dan menghitung berapa teman yang harus ia panggil. Ya, benar tidak anak-anak? Yang dijawab oleh Ataya. Ya, lanjut ya. Kalau salah itu tanggapin di ini ya, benar dikritik. Coba untuk cara hewan beradaptasi. Penggiling, cara menyesuaikan diri, menggulung badannya membentuk spiral jika terancam. Walang sangit, cara menyesuaikan diri, mengeluarkan bau menyengat untuk membuat musuh menjauh. Cumi-cumi akan mengeluarkan tinta hitam jika ada musuh atau terancam. Siput, cangkang siput untuk bertahan dari musuh. Ya, terus sekarang kesimpulannya. Di sini dibaca dari yang tengah. Cara hewan Yang belakang. beradaptasi untuk mempertahankan diri. Bunga warna kulitnya sesuai tempat, cecak. Memutuskan ekornya jika terancam terenggiling. Menggulungkan badannya membentuk spiral. Walang sangit, mengeluarkan bau menyengat dan tidak sedap. Mengeluarkan tinta hitam pekat. Belalang sembah sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuh. Nah, sudah benar yang dikerjakan oleh Ataya atau ada yang masih belum? Anak-anak? Sudah. Nah, sudah tepat? Sudah, Bu. Nah, sudah. Alhamdulillah ya. Untuk yang Nahla ini ya, nanti meskipun tidak dibacakan, tidak apa-apa ya. Nah, karena waktunya tidak memungkinkan untuk membacakan. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan yang link evaluasi. Tadi sudah Ibu kirimkan linknya, sudah dikerjakan semua belum? Sudah. Evaluasi nak, evaluasi. Nah, kalau sudah Ibu stop print dulu ya. Evaluasi. Nah, ini ada yang sudah masuk ke Ibu nih, evaluasinya. Nah, yang Ibu bacakan berarti sudah masuk. Ya, mungkin yang belum nanti menyusul ya. Ini Albar 90 nak nilainya. Kemudian Alena tuh, Fatir 100. Ini Kevan 60, masih belum mencapai ketuntasan, nanti boleh mengulang. Dede Khairul 70, Felicia 90, hasil 60 masih. Dan untuk yang lain yang tidak Ibu sebutkan satu persatu, nanti nilainya Ibu share selengkapnya semuanya di WA grup ya nak ya. Nanti Ibu kirim lewat Word nanti supaya bisa semua melihat nilai kalian berapa saja ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran ini. Ya, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini, nak? Tadi pertama apa, nak? Menggali? Ya, pertempuran Ambarawa. Berarti menggali informasi penting dari teks sejarah, menggunakan aspek atau kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, teks sejarah tadi adalah teks pertempuran Ambarawa. Nah, kita juga belajar apa nak tadi? Adaptasi hewan atau penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya, ya. Nah, tadi banyak ya, ada mimikri, ada kamuflase, ada autotomi, ya, ada yang menggunakan kang, ada yang menggulungkan diri, ya. Kemudian juga ada yang mengeluarkan bau tak sedap, ya. Nah, anak-anak dari yang sudah kalian pelajari, apakah masih ada yang belum dipahami, nak? Sudah paham semua, nak? Sudah, ya alhamdulillah ya. Nah, kalau sudah paham semua, terus nak, dari yang kita pelajari hal apa nak yang menarik, yang belajar tentang penyesuaian diri ya. Tadi ada menonton apa nak? Nah, ya, perasaan kalian senang tidak hari ini? Senang. Ya, senang ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, ya. Nah, karena pembelajaran hari ini ya sudah
yang kalian pelajari sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan membuat kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menggali informasi penting dari teks sejarah, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Kemudian yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur SPOK. Ya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan penyesuaian diri atau adaptasi pada hewan adalah agar dapat bertahan hidup dan untuk melestarikan jenisnya, ya. Nah, anak-anak, itu adalah rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak, siapkan untuk pembelajaran berikutnya. Nanti kalian pelajari ya tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Nah, anak-anak ya, kita sudah selesai belajarnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama berdoa. Coba Apribjal dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran, Nak. Alhamdulillah, anak-anak, pelajaran hari ini. Sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian ya. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan ya Ibu mohon maaf ya, Nak ya. Ibu akhiri ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.